Breaking news. Ini berita yang paling ditunggu-tunggu. Sebelum kita lanjut jangan lupa dipencet di follow. Ayo kita gas. Ini berita yang ditunggu-tunggu sama pecinta seluruh timnas yang ada di Indonesia. Nah, jadi ada kabar dari Martin Paes. Nah, di sini kabarnya bahwa Martin Paes sudah bisa memperkuat Indonesia itu di bulan September. Siapa yang mengatakan itu? Yang mengatakan adalah Menpora. Nah, jadi di sela-sela kunjungan kerja kalau tidak salah ya, saya juga sudah melihat VT-nya, sudah FYP di berbagai macam sudah lewat ya, sudah banyak yang FYP. Ada videonya. Menpora itu di sela-sela kunjungan kerjanya ditanya oleh salah satu wartawan, mengatakan bahwa kapan Martin Paes bisa main. Dia mengatakan bahwa dia sudah mendapat bocoran laporan dari Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir kita yang tercinta, yang tersayang, pemimpin PSSI kita ini luar biasa memang gerakannya. Dia mengatakan bahwa laporannya bahwa Martin Paes itu sudah tersedia di bulan September. Di bulan September itu sudah bisa membela timnas Indonesia. Ya, luar biasa. Kalau betul PSSI ini luar biasa kerjanya, tidak perlu kita pertanyakan lagi. PSSI di zaman di bawah kepemimpinan Erick Thohir memang menuju pada kegemilangan ya. Jadi tidak perlu kita risau lagi, kita berdoa saja semoga berita ini betul dan benar adanya, sehingga kita bisa menyaksikan pemain yang kita nantikan, pemain yang kita inginkan ya, bisa cepat membela timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Bagaimana nih pendapat dari teman-teman pecinta timnas? Gas di komentar. Martin Paes bisa bermain di bulan September. Apakah informasi ini benar? Jika informasi ini benar, tentunya ini akan membuat kekuatan timnas Indonesia akan semakin dahsyat. Ya, penjaga gawang memang saat ini sangat dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Bukan berarti kita mengkerdilkan sosok dari Hernando Ari. Hernando Ari masih menjadi pilihan utama dari Coach Sintayong. Tetapi harapan kita, para pencinta sepak bola Indonesia, tentunya masih bertumpu pada kiper Martin Paes. Memang sebuah proses yang tentunya sangat panjang yang dilewati, yang coba dilalui oleh PSSI. Ketika proses naturalisasi itu selesai, masih ada satu langkah lagi, yaitu soal harus menggugatnya ke FIFA terkait dengan Martin Paes. Sebelumnya pernah bermain untuk tim nasional Belanda atau yang sekarang lebih dikenal dengan Timnas Pusat. Ya, semoga saja informasi ini benar ya. Tadi saya melihat bagaimana di channel YouTube-nya Bung Ropan, katanya menurut beliau dia sudah mencoba untuk menghubungi Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Informasinya kita tunggu saja. Ya, proses demi proses itu masih terus berjalan sampai saat ini. Jadi tidak menutup kemungkinan ya teman-teman, bahwa di bulan September nanti ketika timnas kita menghadapi negara-negara yang ada di grup C dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, tidak menutup kemungkinan bahwa Martin Paes akan segera ikut. Ya, ini boleh saya katakan seperti kerja senyap dari PSSI. Terkait dengan benar atau tidaknya informasi ini memang berseliweran di media sosial, bahkan sampai viral ya. Menteri Pemuda dan Olahraga menyampaikan bahwa Martin Paes akan tersedia di bulan September. Ya, walaupun tidak ada konektivitas antara Bapak Erick Thohir dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga ya, tetapi kita sebagai rakyat Indonesia, pencinta timnas Indonesia,
asuhan Coach Sintayong tentunya tetap optimis, tetap berpikir positif bahwa di bulan September nanti Martin Paes akan segera bergabung. Martin Paes, kemarin Pak Erik sampaikan insya Allah September. Oh gitu ya? Yakin Pak ya? Menurut Pak Erik Pak. Martin Paes, informasi dari Pak Erick Thohir katanya akan tersedia di bulan September. Ini yang bicara ini adalah Menteri Pemuda dan Olahraga ya teman-teman. Semoga saja ini benar. Tentu kalau kabar ini benar akan menjadi sebuah kabar gembira bagi kita pencinta sepak bola Indonesia. Tentunya akan menambah rasa optimisme kita pencinta sepak bola Indonesia terhadap timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia sampai ke ronde ketiga, yaitu dengan menempati posisi runner up. Sampai saat ini saya masih optimis bahwa timnas kita akan mampu menempati posisi kedua atau runner up, dan itu akan membuat timnas Indonesia otomatis lolos ke Piala Dunia 2026. Siapa yang tidak berharap kalau Indonesia lolos? Semua kita berharap tentunya ya. Pikiran-pikiran positif harus terus kita tanamkan agar apa yang kita cita-citakan bersama bermain di Piala Dunia bisa segera terwujud. Amin ya teman-teman. Jelang hadapi timnas Indonesia, pemain Jepang sebut skuad STY bisa tahan imbang negaranya. Tahan imbang katanya Jepang, ya ampun. Jepang harus ingat ya, Jepang itu bisa dikalahkan sama Indonesia kalau di GBK ya, apalagi dengan kehadiran Ole Romeni. Fix si Indonesia akan menang. Jepang ingat satu hal, kalau Jepang itu pernah kita usir dari negara Indonesia tercinta ini. Dan siap-siap nanti kita permalukan di GBK. Percaya sama aku, Indonesia akan menang menghadapi Jepang di GBK ya. Kalau di Jepang ya nggak tahu, kalau bom Nagasaki di Hiroshima dijatuhkan lagi sama Amerika, bisa aja Indonesia menang. Salah satu tim yang sulit akan dihadapi oleh Indonesia ialah Jepang, yang langganan hampir selalu lolos Piala Dunia. Itu dulu ya, jangan terjebak dengan masa lalu Jepangnya. Aku kasih tahu nih, biar Jepang paham ya, biar Jepang paham Indonesia sekarang itu beda sama yang dulu. Pada zamannya Beto, zamannya Boas, strikernya beda sama sekarang. Memang apa ya, kalau Jepang ingin menang, pelajari video ini bisa menang. Tapi kalau Jepang ini nggak lihat video ini, Jepang nggak akan menang karena dia nggak tahu gimana strategi dari Coach Sintayong. Dia nggak tahu kekuatan luar biasa milik Indonesia. Mereka nggak khawatir dengan kemampuan Indonesia. Biasalah ngeremehin, ya kan? Bang, ingat ya, ini adalah kali kedua kalian akan dipermalukan. Waktu penjajahan itu ya kalian udah diusir, dan sekarang juga waktunya kalian akan diselesaikan di GBK. Salahkah bila kita mempunyai rasa optimis yang berlebihan terhadap timnas kita sendiri? Saya yakin tidak salah ya. Saya sepakat dengan abang kita yang satu ini bahwa kita akan mengusir Jepang untuk yang kedua kalinya. Ya, tentunya bukan melalui perang tetapi melalui sepak bola. Sepak bola memang pada pada turnamen Piala Asia kemarin kita dikalahkan oleh Jepang. Tetapi saya pastikan bahwa pada kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga kali ini kita akan usir Jepang. Setidaknya di GBK kita akan mempermalukan Jepang, dan kita tentunya harus bisa mencuri poin di kandangnya Jepang. Optimis, lagi-lagi optimis, lagi-lagi optimis. Tidak ada kata lain selain optimis dan juga berjuang. Dengan komposisi yang ada, dengan materi pemain yang ada, saya yakin, apalagi kalau Ole Romeni bisa ikut bergabung bersama timnas Indonesia, ditambah lagi dengan Martin Paes, Jepang jadinya
Timnas U19 telah merilis final squad buat AFF U19 Aswan Coach Sapri. Disclaimer dulu ya, gue tuh gak punya kepentingan apa-apa loh. Tapi ada aja loh yang sampai ngedem-dem gue, bilang kayak, woi lu propok-propok. Gak ada yang propok. Gue tuh kalau misalnya emang seru, ya ditonton, ya dipuji kalau mainnya bagus. Kalau mainnya kurang, ya dikata-katain. Gak bercanda, maksudnya dikritik. Tapi kan cara kritik gue, cari fun aja udah. Gue cuma pengen ngelucu kok. Ya, jadi intinya Timnas U19 telah merilis dan tidak ada si Jin Dan Jun tidak ada di list, dia dicoret. Gue nggak tahu ya dia dicoret tuh gara-gara apakah dia cedera. Yang jelas ya kalau dari kacamata gue sebagai si soto yang cuma nonton doang, ya belum. Kalau misalnya levelnya untuk naikin ngangkat timnas itu ya belum. Biar aja lah dia berproses ya guys ya. Dia masih muda, berbakat. Harusnya berbakat ya. Kalau nggak berbakat emang bisa masuk timnas? Ya nggak bisa. Ya apapun itu. Kita harus tetap mendukung timnas ini ya. Siapapun pelatihnya tetap kita dukung. Harapan dari gue nggak berharap tim ini menang atau juara, enggak. Harapan gue main yang bagus, menghibur, enak ditonton, galong bolong-bol doang. Percaya deh, kalau main bagus, menang dan trofi itu bakal datang sendiri. Jadi nanti di match pertama gue bakal nonton ya. Kalau mainnya bagus, gue bakal nonton terus sampai selesai. Tapi kalau kurang, skip. Gue gak mau buang waktu gue buat nonton pertandingan gak seru, oke? Siapa di sini yang ini terlepas dari video ini ya? Saya ingin bertanya kepada teman-teman semua, siapa di sini yang ketika timnas Indonesia dilatih oleh Coach Sintayong, semuanya pada menunggu, semuanya pada kepingin cepat-cepat timnas itu bermain. Kemudian ketika timnas Indonesia bermain lalu kalah, tidak ada yang merasa stres, happy. Apakah perasaan itu cuma dirasakan oleh saya sendiri ataukah juga teman-teman semua? Coba saya ingin melihat bagaimana perasaan atau suasana hati dari teman-teman ketika menonton timnas Indonesia, apalagi ketika timnas kita itu kalah. Kira-kira suasana hati teman-teman itu seperti apa? Monster video ini bahwasanya Bagus Kahfi ketika diwawancara mengatakan, kalian bisa lihat ini 200 juta lebih penduduk Indonesia, masa kita nggak menemukan 23 pemain yang bisa membawa Indonesia lebih jauh lagi. Menurut dia ya sesimpelnya kayak gini, masa ya berjuta-juta penduduk Indonesia akan tapi gak menemukan 23 pemain. Akan tetapi kalian bisa lihat video ini, video yang saya selanjutnya ini. Kalian bisa lihat ini nih. Kalian bisa lihat ini. Ini yang bilang sepak bola gajah ya. Sutlan kayak gitu nggak bisa ditangkap. Dan setidaknya kayak gini, masih kecil udah diajarin sepak bola gajah. Ya mau gimana lagi? Memang apa ya? Talenta Indonesia itu yang nggak bisa jauh dari bapak-bapaknya yang mengajarkan bahwasanya masih kecil udah diajarkan sepak bola gajah, kan gitu. Bagaimana kalau besar? Sama halnya dengan pemain sama apa namanya perkataan dari Bagus Kahfi bahwasanya masa berjuta-juta penduduk Indonesia nggak ada 23 pemain yang lebih bagus atau lebih apa mengembangkan Indonesia. Ya mau gimana lagi, akademinya kayak gini, masih kecil udah diajarin kayak gitu, masih kecil udah diajarin kayak sepak bola gajah yang bagaimana harus apa nurut terhadap uang, terhadap apa kekuasaan. Ya mau maju gimana lagi kalau Indonesia main kayak gini terus, bukan main apa bener-bener talenta, bener-bener fokus kepada karirnya, fokus dengan memajukan Indonesia. Akan tetapi ya tahu sendiri dah, masih kecil udah diajarin kayak gini, gimana mau besar. Pernyataan dari Bagus Kahfi di salah satu media ya, ketika diwawancarai dia katakan bahwa 200 juta lebih penduduk Indonesia, tetapi
nampaknya kita sangat sulit sekali menemukan 23 pemain untuk membela tim nasional Indonesia. Saya melihat ya bahwa pernyataan Bagus Kaffi ini lebih condong mengkritik bagaimana kerja dari PSSI sebelum eranya atau masanya Bapak Erick Thohir. Kalau kita mau melihat pembinaan sepak bola di Indonesia itu masih sangat-sangat minim, jauh dari kata yang namanya sempurna. Ya, terkait dengan seleksi pemain, kemudian turnamen-turnamen yang diadakan di setiap daerah, itu juga banyak sekali kecurangan-kecurangan yang ditampilkan. Makanya jangan heran, outputnya juga akan seperti itu. Kita terkesan sulit untuk menemukan pemain-pemain yang hebat untuk bermain di timnas Indonesia. Ya, ini bukan semata-mata karena ada naturalisasi sehingga membuat Bagus Kaffi berkomentar seperti ini ya. Saya tidak melihat di situ. Tetapi saya melihat bagaimana proses pembinaan seleksi pemain itu yang masih kurang di negeri kita ini. Bagaimana saya mendengar sebuah cerita bahwa ketika dulu Jepang itu belajar sepak bola dari Indonesia. Tetapi kemudian Jepang pula lah yang lebih dahulu tampil di Piala Dunia. Artinya apa? Jepang itu benar-benar menerapkan ilmu yang mereka dapatkan dari Indonesia. Tentunya ilmu yang baik, yang jujur yang mereka dapatkan. Tetapi kita Indonesia apa? Tadi kalau teman-teman simak bagaimana sepak bola gajah itu diterapkan di level yang masih kecil, sudah diajarkan hal-hal yang begitu. Mau jadi apa sepak bola ini ke depannya? Jangan ketika kita melihat di ujungnya ya, saat PSSI melakukan banyak sekali naturalisasi pemain diaspora, kita menganggap bahwa itu mematikan bakat-bakat lokal. Bukan. Tujuan utama bukan itu. Proses naturalisasi para pemain diaspora sesungguhnya untuk mematik semangat bagi para pemain-pemain lokal untuk terus berlatih, berjuang agar mampu bersaing menjadi pemain tim nasional. Apalagi proses perekrutan tim nasional saat ini tidak semudah zamannya Towel masih menjadi pengurus atau bagian dari PSSI ketika itu. Teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.